Selamat siang semuanya, jadi di sini saya akan coba menjelaskan untuk proses instalasi dari SQL Server 2019. SQL Server 2019 ini proses instalasinya akan kita pergunakan untuk pembuatan data warehouse. Pertama-tama kita tinggal googling aja melalui browser, kita coba cari seperti ini. Kita tinggal SQL Server 2019 download. Itu pada yang pertama, pada link pertama, kita tinggal klik saja di link yang pertama ini. Untuk kemudian kita akan dihadapkan ada dua pilihan, jadi yang exe download atau try on SQL Server Azure. Nah, bedanya apa? Kalau yang try SQL Server on Azure ini adalah berbasis cloud. Jadi servernya itu berada di cloud computing, berarti di eh, kalau yang exe itu adalah yang berbasis standalone. Jadi kita bisa download dan install di server kita ataupun di komputer kita. Untuk requirement-nya sendiri itu SQL Server hanya bisa diinstal di eh, apa namanya arsitektur prosesor dengan arsitektur 64 bit. Kita tinggal klik download saja. Sebenarnya tadi saya seperti ini klik file. Tadi saya sudah coba mendownloadnya. Nah, setelah selesai ini adalah file installernya. Sudah ada file installernya. Untuk kemudian kita tinggal eh, install saja dari file installernya. Nah, saya share screen dulu. Ini SQL Server 2019 eval. Di sini tinggal kita double klik. Itu untuk kemudian, sebentar saya share screen dulu proses installernya. Nah, di sini kita dihadapkan oleh tiga pilihan. Ada basic, custom, maupun download media. Basic itu hanya dia menginstalasi server database secara basic, engine feature-nya saja dengan default configuration. Terus custom itu kita bisa meng-custom semuanya, sedangkan download media itu kita mendownload file installer dari SQL Server. Untuk disarankan kita mendownloadnya terlebih dahulu, SQL Server ini tinggal kita klik saja, nanti kita bisa offline installer. Nah, ini ada dua pilihan, ada yang ISO, uncompressed, ini jadi berbentuk ISO, jadi nanti kita bisa burning di DVD ataupun kita bisa pakai USB stick untuk melakukan instalasinya ataupun untuk OS Windows sendiri sekarang kalau file-file ISO itu tinggal kita klik kanan mount aja seperti itu udah bisa melakukan kita bisa membuka file ISO-nya atau berupa yang cap itu yang compressed media itu di dalamnya ada exe sama box file. Kita tinggal pilih salah satu sesuai dengan mana yang akan kita download. Kalau tadi saya memilih yang ISO. Nah, setelah ini kita akan simpan di mana? Tinggal kita klik saja browse, kita pilih di drive kita, itu akan kita pilih di mana? Sini. Nah, ini tadi saya sudah mendownload SQL Server 2019. Nah, kalau jadi tinggal diklik saja, dipilih mau disimpan di mana. Setelah itu tinggal diklik download. Nah, setelah download nanti hasilnya adalah seperti kita coba saja, kita download ulang. Download ulang. Kurang lebih untuk yang exe itu ini yang ISO itu ukurannya 1,4 giga, 1,3 giga 369. Terus RAM cabinet itu yang compressed itu juga 1,4. Jadi kurang lebih sama ukurannya. Kita tinggal klik sini, pilih lokasi penyimpanannya, klik proses download. Nah, proses download sedang terjadi, jadi kita tinggal menunggu saja proses download dari file SQL Server 2019. Untuk pembuatan dari data warehouse sendiri, itu sebenarnya kita bisa memakai beberapa database. Database tidak harus SQL Server 2019.
kita bisa menggunakan PostgreSQL ataupun Oracle dengan segala kelebihan dan kekurangan masing-masing. Misalnya saja untuk PostgreSQL itu kita istilahnya dia berbasis open source, sedangkan kalau Oracle dengan segala fitur dan fasilitasnya dia itu uh, lisensi. Jadi kita harus membeli lisensi seperti juga dengan SQL Server 2019 ini. Nah, SQL Server 2019 ini untuk masa trialnya, evaluationnya itu sekitar 180 hari. Selain SQL Server 2019, yang dipergunakan tool beberapa add-on yang harus ada pada saat membuat data warehouse itu selain engine utama yaitu istilahnya SQL Server Database Microsoft SQL Server 2019 ini, kita juga harus menginstal beberapa add-on. Antara lain SQL Server Management Studio. Yang pertama, yang kedua itu juga ada Visual Studio. Nah, kita bisa mendownloadnya juga. Kita cari di Google SQL Server Management Studio. Itu juga udah ada. Nanti tinggal dan Visual Studio. Sambil menunggu proses download, kita bisa searching yang SQL Server Management Studio untuk kita download secara offline juga. Sebentar, saya share-nya yang di sini. Kita coba googling SQL Server Management Studio Download. Nah, di sini, ini yang paling pertama, tinggal kita klik saja, atau klik kanan, open tab seperti itu. Ini karena bahasanya bahasa Indonesia, jadi ditranslate otomatis. Ini klik unduh ini, terus unduh SQL Server Management Studio atau SSMS. Versinya sekarang itu 20.1. Tinggal klik saja link yang pertama. Nah, ini adalah SSMS atau SQL Server Management Studio Setup. Kita tinggal save, mau kita save di mana. Klik save saja. Itu akan melakukan proses download. Itu kurang lebih kurangnya itu adalah 485 MB. Seperti itu. Selain SQL Server Management Studio, itu ada juga yang perlu kita install itu adalah Visual Studio. Sama, tinggal kita cari saja Visual Studio Download. Ini sama, kanan, open new tab, open klik langsung new tab. Ini kita tinggal pilih yang Community Edition saja, yang free download. Kalau sedangkan yang profesional ataupun enterprise itu berbayar. Kita klik yang free download ini, sama. Nah, tinggal tunggu. Jadi kita bisa melakukan beberapa proses sekaligus, proses download sambil menunggu core dari si Microsoft SQL Server 2019-nya selesai. Itu ini SQL Server Management Studio-nya juga tinggal beberapa menit lagi. 1 menit lagi kita kembali ke SQL Server 2019. Ini SQL Server 2019-nya juga sama, masih kurang sekitar 300 mega. 100 mega, coba. Jadi data warehouse itu sendiri sebenarnya merupakan sebuah kumpulan data yang bersifat time variant, ya, time variant. Jadi istilahnya dipergunakan, nanti ada beberapa tool yang bisa kita pergunakan untuk melakukan proses ETL atau extract, load, transform. Nah, dari itu dipergunakan hasil akhirnya adalah untuk decision maker.
Ini prosesnya, hmm, downloadingnya masih. Ini sepertinya terhenti, kita hapus. Setelah proses download selesai, kita bisa lihat filenya tuh sesuai dengan tempat penyimpanan kita. Kita coba tadi 19, kita coba ulangin kembali. Tadi ada koneksi jaringan error. Sama, pilih yang ISO. SQL Server 2019. Terus klik download. Eh, Beberapa file yang tadi kita butuhkan itu sudah terdownload juga. Jadi ada Visual Studio-nya juga udah. Terus yang satu SQL Server Management Studio sudah exe-nya. Tapi untuk proses penginstalan, instalasi dari kedua file tersebut, kita lebih baik menunggu dari Master SQL Server 2019-nya terdownload. Itu installernya kurang lebih seperti ini. SQL 2019. Nah, ini adalah file master dari atau installer dari uh, SQL Server 2019 Management Studio. Jadi atau SSMS, terus yang ini adalah Visual Studio Setup-nya atau file installer dari Visual Studio yang akan kita pergunakan buat proses selanjutnya. Kita masih download media dari SQL Server 2019. Tadi sempat terjadi error, jadi kita untuk downloadnya mengulangi dari awal karena pada saat verifying file dia tidak berhasil. Kecepatan download ini sendiri juga tergantung dari koneksi internet dari rekan-rekan atau teman-teman sekalian yang dipergunakan. Ini lima belas 100 mega. Proses instalasi SQL Server 2019 ini sendiri sebenarnya di materi di baik di lecture note ataupun di PPT itu juga udah ada di lecture note 6 dan PPT 6. Itu mulai dari proses awal hingga akhir untuk instalasi serta kesiapan SQL Server 2019. Jadi kita bisa membacanya di situ step by step-nya. Dan video ini juga akan sedikit mencoba menjelaskan step by step proses dari instalasi SQL Server tersebut.
Kita tunggu beberapa saat. Kurang lebih 50% lagi. Masih menunggu sekitar 400 mega. Sebelum sebenarnya sampai menunggu proses downloading ini kita juga bisa mendownload tutorial-tutorial dalam pemanfaatan atau penggunaan SQL Server 2019 ini dari website Microsoft. Jadi di dalam website Microsoft itu juga udah ada beberapa ebook yang dapat kita download. Server 2019. Nah, ini eh, nah
Di sini di website Microsoft, website resmi Microsoft itu jadi kita bisa mendownload e-booknya kayak Introduction untuk Microsoft SQL Server 2019, Azure SQL Resource Tree, eh, Resource Kit ataupun manajemennya, cara manajemennya seperti apa gitu bisa melihatnya. Di sini juga Essential Data Cloud, uh, Azure Virtual Machine Dataset, jadi cheat sheet-nya, SQL Server Technical White paper-nya. Jadi banyak hal-hal yang bisa di, kita baca, misalnya kita ini pengen download seperti ini, tinggal kita klik saja e-booknya nanti untuk kita baca-baca. Sepertinya downloadan kita udah selesai. Inilah jika udah selesai tampilannya, kita bisa close atau kita bisa open foldernya. Open folder di mana lokasi kita menyimpannya. Nah, ini file installernya kita close, exit, yes. Hmm. Selanjutnya kita coba mulai untuk instalasi SQL Server 2019. Dari file exe yang sudah kita, file ISO yang sudah kita download tadi, itu kita tinggal kita tinggal melakukan mount seperti ini. Jadi tinggal diklik kanan, mount. Kalau ISO, sedangkan kalau tipe yang satunya tadi, yang cap atau exe, yang compressed itu tinggal kita ekstrak, nanti di dalamnya ada file exe untuk kita pakai sebagai installernya juga. Ini tinggal di mount. Nah, setelah di mount itu kita akan di drive kita itu akan ada tambahan satu drive yang berupa SQL Server 2019. Itu tinggal kita klik setup, setup yes. Kita bisa menunggu sebentar, itu nanti ada keterangan pada current process is operating, jadi setup process is the current operating. Jadi nanti dia akan menampilkan sebuah jendela untuk melakukan konfigurasi atau pemilihan paket apa aja yang akan kita install. Seperti itu. Tunggu sebentar. Sebentar. Nah, kita share ulang. SQL Server. SQL Server Installation Center. Nah, di sini di SQL Server Installation Center-nya ini kita bisa juga untuk melihat hardware and software requirement-nya. Kalau hardware-nya itu misalnya harus berada di arsitektur 64 bit. Untuk OS-nya sendiri sebenarnya SQL Server 2019 ini Microsoft SQL Server ini bisa juga diinstal di selain Windows. Jadi bisa diinstal di Linux ataupun Mac menggunakan Docker. Namun proses instalasinya agak sedikit lebih susah jika dibandingkan dengan kita melakukan instalasi di OS Windows atau operating system Windows. Terus habis itu kita tinggal melakukan installation. Ini kita bisa lihat-lihat security documentation-nya, release note-nya, sistem configuration checker, dan lain-lain. Installation, karena kita belum pernah menginstal SQL Server ini di laptop ataupun di komputer kita, kita itu tinggal melakukan new SQL, mengetik new SQL Server standalone installation. Jadi kita melakukan instalasi baru. Tuh, kalau udah upgrade, udah ada, kita tinggal mengupgrade-nya ke versi yang lebih tinggi. Itu tinggal kita klik saja.
Saya share ulang, share screen ulang. SQL Server Installation Step. Nah, ini kita pilih yang free edition yang evaluation atau yang express juga bisa, boleh dong evaluation. Kalau kita udah misalnya membelinya, kita bisa memasukkan produknya. Terus klik next. Ini term and condition biasa, lisensi term. Tinggal klik sini, ya, establish term and privacy. Klik next. Ini melakukan pengecekan. Udah, apakah kita akan menerima update otomatis dan lain-lain. Dengan pilihan kita bisa klik update otomatisnya. Nah, ini baru scan produk scan produknya di dalamnya apakah itu ada yang istilahnya konflik. Misalnya kita sudah melakukan instalasi SQL Server 2016 atau 2012, kita bisa melakukan update di sini. Ini masih install setup file. Nah, plus ini tadi. Hmm. Nah, terus lagi mana sih setup file ini set. Ini tinggal kita klik next. Nah, ini adalah apa yang akan kita install di komputer kita atau di server kita. Itu yang kita butuhkan sebenarnya ada database engine. Kita apakah akan memakai SQL Server sebagai replication atau machine learning, itu sudah ada. Kita pakai bahasa R, Python atau Java. Terus kita install juga untuk analisis servisnya. Nah, serviturnya kita akan menggunakan machine learning juga atau enggak. Seperti itu. Kita sesuaikan dengan apa yang kita butuhkan. Ini juga ada master data service. Nah, kalau sudah, kita tinggal klik next. Ini saya coba cuma membutuhkan ini database engine service-nya. Klik next. Terus setelah itu instant name-nya itu adalah smart service yang akan running di komputer atau server kita semua. Jadi default-nya itu adalah MS SQL Server start ID-nya. Klik next. Kita bisa mengganti instant name-nya, tapi secara default emang seperti ini. Nanti service yang berjalan juga atas nama MS SQL Server. Sudah? Ini service agent dan lain-lain untuk jalannya apakah secara manual atau otomatis atau disable itu bisa dilihat juga di istilahnya di nanti di service Windows Service. Klik next, tinggal next saja. Nah, authentication-nya kita apakah akan menggunakan authentication Windows atau kita mix menggunakan halo, tidak bisa. Kita tinggal next saja. Add current user juga bisa, kita klik next. Next, ini analisis service-nya. Nah, untuk analisis service configuration kita pilih yang multidimensional dan data minimal. Seperti itu. Ini add current user. Current user jadi user yang saat ini sedang login di komputer atau server kita. Next. Ini adalah fitur-fitur yang akan kita install di SQL Server 2019 di komputer kita atau di server kita. Kalau sudah, kita tinggal klik install. Kita tunggu proses instalasi sampai dengan selesai. Seperti itu.
Nah, tunggu proses instalasinya. Ini sudah lagi selesai. Ini database engine service, analisis service, SQL browser, sama SQL writer, semuanya sukses. Berarti instalasi dari Microsoft SQL Server itu udah selesai untuk masternya. Nah, tahap selanjutnya kita menginstal dua add-on. Jadi seperti yang tadi sudah saya sampaikan di depan. Jadi instalasi dua add-onnya itu adalah SQL Server Management Studio. SQL Server Management Studio, file masternya tadi sudah kita download sebelumnya. Kita cari di itu, SQL Server Management Studio. Kita tinggal double klik saja. Ini SQL Server, nah, seperti ini, share. Nah, ini adalah di mana lokasi kita akan menginstal Microsoft SQL Server Management Studio atau MSSMS. Itu kita tinggal klik install. Ya, tinggal kita loading, kita tunggu. Tunggu proses instalasi dari add-on ini.
Tinggal tunggu prosesnya sebentar lagi. Microsoft SQL Server Management Studio ini sebenarnya buat melakukan manajemen data atau database SQL Server itu sendiri. Dari aplikasi ini kita bisa melihat database, mengcreate database, dan lain-lainnya. Sebenarnya untuk alat untuk memanage database sendiri, selain MS SQL Server Management Studio ini, kalau misalnya di Postgre ataupun di MariaDB, MySQL atau Oracle, kita juga bisa menggunakan aplikasi lain seperti kayak Navigate, terus kalau di MySQL itu ada MySQL Yoke, dan lain-lainnya. Ini sudah terinstall, tinggal kita klik close. Nah, selanjutnya adalah untuk mengecek apakah SQL Server kita dan manajemen SQL Server Management Studio itu bisa terkoneksi. Kita tinggal klik di start seperti itu, start terus SQL Server Management Studio. Masih loading. Nah, SQL Server Management Studio. Ini untuk login screen-nya itu sama. Ini jangan lupa untuk kita trusted trust certificate, server certificate, tinggal kita klik connect. Nah, maka Microsoft SQL Server Management Studio sudah bisa connect dengan database SQL Server yang tadi kita install. Di sini kita bisa melihat database-nya, security-nya, dan lain-lainnya, replication. Kalau kita tadi istilahnya kita menggunakan master slave replication atau master-master replication, itu juga bisa di sini. Nah, ini proses instalasi untuk Microsoft SQL Server Management Studio. Add-on yang kedua yang perlu kita install adalah Visual Studio. Tadi masternya juga udah kita download, kita tinggal klik atau double klik dari master tersebut, master installer, Visual Studio Setup, share screen, double klik, klik continue, sama nanti akan melakukan downloading dan installing dari file yang dibutuhkan oleh Visual Studio setup ini. Tinggal menunggu beberapa saat. Proses dari installernya. Nah, ini apa yang mau istilahnya mau kita install di sini? Apakah kita akan memakai Visual Studio ini untuk membuat aplikasi berdasarkan .NET ataupun C, C++ seperti itu. Kalau sudah, kita tinggal melakukan eh, install while downloading ataupun ini ada download all baru diinstal. Seperti itu, tinggal klik install, continue, tinggal menunggunya. Di Visual Studio ini kita nanti juga dapat menginstal beberapa ekstensi yang kita butuhkan untuk lebih memudahkan kita dalam menggunakan Visual Studio ini dengan koneksi dengan data warehouse-nya. Itu
Untuk extensionnya sendiri itu nanti kita harus menginstal kayak SQL Server Integration Service Project. Itu extension di Microsoft Visual Studio. Itu itu kita bisa mencarinya setelah terinstall nanti di menu extension. Itu tinggal kita cari aja Microsoft Analysis Service Project sama SQL Server Integration Service Project. Ini kita masih menunggu file yang akan kita install buat installernya. Setelah semuanya selesai, kalau kita ingin melakukan analisa data warehouse, kita tinggal eh, bisa mencari data. Misalnya kita tidak memiliki data, kita ada data-data di luar, itu di Adventure Work kita tinggal mendownloadnya, terus nanti kita upload ke SQL Server, itu nanti kita bisa melakukan analisa, membuat cube untuk data warehouse-nya. Kita coba install dulu, nanti di video selanjutnya akan coba saya jabarkan gimana cara mengupload data Adventurer Work ke dalam SQL Server 2019 ini untuk kita pergunakan untuk analisa data dan pembuatan data warehouse. Tuh, kita tunggu di installing package. Nah, studio itu sendiri sebenarnya merupakan ide atau interface untuk melakukan coding sih. Ini installer ya, kita melakukan instalasinya, share screen. Nah, ini tinggal kita skip aja. Kita memilih apakah kita akan dark, contrast, blue, itu sesuai pilihan kita. Tinggal kita start. Visual Studio-nya ini sudah terinstall. Selanjutnya kita akan menginstal extension, yaitu mana tadi close ini. Karena sudah terinstall, share screen, Visual Studio. Ini tinggal continue method project, method code. Ini adalah tampilan dari Visual Studio tadi. Nah, untuk menginstal extension ini di sini, ke extension, Minute Extension. Nah, ini kita tinggal cari saja. Kita tarik service project. Nah, ini SQL Server Integration Service Project. Kita install. Nanti akan dilarikan ke sebuah website. Kita mesti download lagi.
Terus yang kedua adalah analisis service project. Mana tadi? Analisis service project. Analisis. Nah, ini kita download juga. Ukurannya juga sama, sekitar 200. Nah, itu adalah dua extension. Dengan demikian, Microsoft SQL Server 2019 ini sudah bisa kita pakai untuk melakukan pembuatan data warehouse. So, kurang lebih seperti itu, saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.